Ngobrol ya Pak. Aduh. Santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi ngobrol sama anak saya tuh. Mana koreknya ini? Mana ini koreknya? Waduh. Mana? Saya tadi perasaan juga bawa korek ya. Iya. Oh ini. Oh itu Pak. Santai aja Mas. Waduh. Saya jangan digeser-geser. Berubah nanti kan udah saya atur di sana. Nah, jadi saya terpancing ini ya untuk dialog ya dengan Mas apa namanya? Luki. Mas Luki. Banyak apa dari kata-katanya ini banyak yang cerdas juga ini. Di saat Mas Luki ini bicara di Jogja ya. Di Jogja itu kan memang di sana kan masih apa yang berlaku kan kesultanan ya. Jadi di bawah Sultan Hamengkubuwono ya, jadi masih sistem kerajaan ya, tapi bukan berarti otoriter. Bukan berarti otoriter. Nah, di saat saya melihat ke belakang ya, sebenarnya Indonesia tuh sebenarnya sekarang tuh coba nggak dijajah oleh Belanda misalkan. Iya. Indonesia ini mungkin sudah menguasai dunia. Sudah pernah. Sudah pernah menguasai dunia. Secara etnik dan kesukuan itu sudah pernah. Apakah dari bangsa taruhlah kita Sulawesi, Makassar sudah mendunia. Dari Pulau Sumatera, Raja Bolkiah yang sekarang kita ketahui. Oke, Raja Bolkiah ya. Itu keturunan Minangkabau. Oh gitu. Ya. Ya. Dari Jawa kita tahunya Mataram ya. Ya, Majapahit, Mataram. Majapahit, terus jadi Mataram Islam ketika Brawijaya 5 kan. Wah ini kayaknya pakai sejarah ini kayaknya. Iya. Okay. Waktu Majapahit. Jadi dulu sempat ada perang lawan Sunda. Terus Majapahit ada perbedaan pendapat. Akhirnya Brawijaya 5 Islam, gitu kan. Akhirnya menjadi Mataram Islam yang akhirnya di situ ada Joko Tingkir, ada Penembahan Pasopati. Oke. Muncul-muncul tokoh itu kan. Iya, muncul-muncul tokoh. Wah, ini kayaknya ini jurusan sejarah ini. Tapi keren juga ini. Muncul tokoh itu kan. Iya. Akhirnya kan melakukan satu perluasan ekspansi secara kenegaraan lah. Gitu ya. Karena kan pada zaman dulu kesultanan itu negara. Iya. Negara kan gitu. Otoritas negara. Otoritas negara. Maka dibuatlah yang akhirnya di Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram yang sekarang kan kita tahunya bisa terbagi jadi Pakubuwana, Mangkunegaran. Mangkunegaran apa segala macam kan karena perjanjian Belanda. Yanti. Ya. Yanti kan. Iya kan? Iya. Maksudnya itu kan cara pecah belahnya Belanda biar Mataram itu enggak satu suara lagi karena kekuatannya di satu suara itu. Itu ya. Itu jati dirinya Mataram kan di situ ketika bersatu. Keren ini. Kalau gitu ini aja ya, kita merujuk ke Bapak Aing aja ya. Merujuk ke Bapak Aing. Bapak Aing ini kan punya trah ya, dari Pajajaran. Nah ini kalau saya melihat dikaitkan dengan sejarah tadi ya, sekarang ini kan KDM ini gambarnya secara secara virus ya. Kepemimpinannya ini sudah dikenal sampai sudah diketahui oleh dunia. Ya, dari India, dari Thailand, dari ini bahkan ada yang bikin lagu-lagu ya. Itu yang disuarakan itu adalah tentang aktivitas seorang pemimpin yang heboh, Bapak KDM. Ya. Banyak yang dari Malaysia bikin lagu ya dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat dari sisi pemerintahnya KDM ini ya, sekarang kan negara demokrasi, di saat misalkan KDM ini lebih uri-uri ke budaya ya. Bahkan di dalam setiap komitmennya dia gampangannya dia tidak pusing dengan adanya elektabilitas, dia nggak pusing ya. Dia gampangannya semacam mendapatkan titah ya. Sebagai
prajurit Siliwangi. Ya, betul. Ya. Nah, dari sini tadi, aduh saya merinding ini ya. Saya melihat di saat budaya ini betul-betul diperdomani masing-masing gubernur ya. Insya Allah kejayaan Republik Indonesia ini, insya Allah juga NKRI ya, gampangannya mendapat semacam gizi ya. Ya. Gizi dari di saat misalkan pemerintah ini betul-betul budaya ini supaya diangkat kembali ya. Sehingga ini menurut saya bisa menjadi nutrisi NKRI. Menurut saya gimana? Nah, ini jadi kita kalau melihatnya ini kan fenomena, sebenarnya kan ini fenomena. Ini sebenarnya kan yang coba dibangkitin oleh KDM tuh sebenarnya bukan Sunda saja. Bukan Sunda saja, benar. Bukan Sunda saja, karena kan secara falsafah Siliwangi itu, silih asuh, silih asah, Siliwangi itu adalah sebuah metode. Sebuah metode untuk mengasah dari mulai perkembangan diri pribadi. Betul. Untuk seluruh suku bangsa. Gitu ya. Iya. Saling asahnya itu. Iya, gitu. Maksudnya kita mau dikasih ibaratnya let's say lah, kita yang paling mudah lah. Kita chef. Atau kita tukang masak lah. Kita mau dikasih pisau yang jutaan atau seperti apa, kita kalau nggak tahu makainya itu tetap aja gitu ya. Maksudnya tuh tidak akan pada tempatnya. Siliwangi yang mungkin apa? Ini kita kalau mungkin masuk ke frekuensinya KDM, gitu. Siliwangi yang dimaksud adalah untuk pengembangan diri itu agar lebih cerdas. Oh gitu ya. Untuk mengetahui itu, gitu. Sesuai dengan jati dirinya masing-masing. Jadi memperkuat jati diri masing-masing. Jadi kayak bagaimana dia harus punya karakter gitu ya, di triggernya itu seperti itu. Makanya disebutnya asah. Jadi seperti yang saya dengar ini tadi wawancara dengan Mbak Lucy tadi ya, bagaimana kemampuannya betul-betul diasah. Iya, gitu. Ya kan? Iya, gitu. Bukan kalau dalam peribahasa kita dulu kan ada nata niti netes. Waduh, ini mati saya kalau kena begini. Ini tuh metodenya, salah satu untuk mengetahui jati diri kita sebagai insan manusia. Gitu. Iya. Karena kan Siliwangi itu sebetulnya bukan tentang pemerintahan, bukan tentang bukan tentang politik atau apa segala macam, tapi yang menjadi akar dari setiap pemikiran, tindakan yang dibuat menjadi keputusan itu. Betul. Setiap kepemerintahan, perekonomian, semuanya kan terjadi dari setiap keputusan. Jadi gampangannya keputusan itu diambil, itu didasari dengan fakta di lapangan ini ya. Bagaimana cara membuat keputusan yang baik ya, itulah yang sekarang menjadi fenomena KDM hari ini gitu bagi setiap orang yang ada di Indonesia. ini ada kaitannya dengan out of the box. Pasti out of the box pada zaman ini. Pada zaman ini. Tapi kalau pada zaman dahulu, ini memang akar budaya kita yang asli gitu loh. Kenapa bisa dikatakan out of the box pada hari ini? Kenapa? Karena sekarang kita sudah dipengaruhi oleh dogma luar. Benar. Sangat betul sekali itu. Jadi makanya disebutnya out of the box. Padahal memang kita boxnya tuh itu. Aslinya tuh itu. Saya tuh kan gini Mas ya. Saya mantan ASN Mas ya. Iya. Ya, saya nggak pingin dianggap hebat ya. Tapi saya sudah berpikir out of the box tuh begini. Saya dulu mulai HP ini ada, saya sudah punya pemikiran optimalisasi. Pertama itu ya. Sementara pemerintah ini nggak berpikir bagaimana mengoptimalkan teknologi yang berdampak pada kemanfaatan. Nonsen ya. Selama sekian tahun ini saya juga pernah bikin program kampung WhatsApp ya, yang pernah mendapat kunjungan kunjungan dari kementerian, pernah juga ya. Nah terus saya dulu kan di Menkominfo Mas ya. Saya setiap melakukan pembinaan kepada masyarakat, saya nggak pernah siang hari ya. Pasti saya lakukan malam. Iya. Ini kan berpikir out of the box kan begitu. Soalnya apa yang saya lakukan tadi banyak yang mengkritisi. Kamu ini kok mau-maunya sih begitu? Iya. Kan begitu. Iya. Ya. Nah dari sinilah makanya begitu saya di Jawa Barat ini Mas ya, dengan media saya punya media namanya Warisbi, Warung Informasi Bisnis. Ya.
disinilah ya harapan saya, separuh perjalanan saya untuk mewujudkan keteraturan Republik ini ya, setelah saya ke Jawa Barat ya, ketemu pemimpin seorang Bapak Aing ini, seolah-olah ada chemistry, ada sinergitas, ada kolaborasi yang insya Allah bisa terbangun dengan baik. Nah dari situlah Mas ya, mari kita mulai mengembangkan ya, atau mulai mensosialisasikan atau memasyarakatkan berpikir out of the box itu maksudnya apa? Di saat punya ide gagasan sepanjang itu kepentingannya untuk rakyat, di samping itu ada kemanfaatan, mari kita lakukan. Ya. Intinya apa? Jangan hanya punya ide gagasan tapi nggak punya karya. Ya, ya. Omdo. Iya, karena kan gini, mungkin kalau Bapak pernah pengalaman lah di ASN. Bapak pernah pengalaman lah di ASN. Boleh ya lewat. Oh boleh Bu, santai aja. Dengan ruang gerak yang teratur seperti apa? Terkadang juga itu menumbuhkan kreativitas juga kan. Bener. Makanya Mas ya, saya sangat sepakat ya. Sampai Presiden Prabowo ya. Dan pemikiran kritis itu pasti ada di sudut pandang ASN tuh, karena ya gitu. Tapi itu tadi ya, jadi gampangnya terkebiri. Iya, ya. Iya. Makanya saya pernah ya berprestasi sampai mendapat pengakuan secara nasional ya. Jadi waktu saya di Kominfo ya, itu pembentukan lembaga PPID tercepat se-Indonesia itu era saya, dan saya yang menerima 2000. Saya yang menerima penghargaan dari kementerian. 2000 berapa Pak? Nggak tahu tahun berapa. Pokok kaitannya dengan lembaga PPID. Berarti yang sekitar sebelum 2008 lah. Oh 2000. Oh iya, itu yang masih yang dulu ya. Iya kan penerapan Undang-Undang Nomor 14 itu kan. Iya, soalnya saya lihat perkembangan Kominfo juga yang dari era 2000 sekitar 2011 ke sini agak down Pak. Ini kemana ini penggawanya ini? Itulah Mas. Makanya Warisbi, Warung Informasi Bisnis ya. Jadi gambarnya visioner saya itu bagaimana dengan informasi masyarakat sejahtera. Jadi masyarakat harus betul-betul terpenuhi kebutuhan informasinya. Ya, baik informasi menginformasikan tentang keprofesionalannya perseorangan tadi ya. Dan bagaimana di saat sudah ada kemudahan mendapatkan info tadi kan, disitulah ruang partisipasi akhirnya muncul ya. Tapi di saat keterbukaan dengan informasi ini gambarnya masih dibatasi. Di saat kita masing-masing dinas kita nggak tahu di sana ada program apa saja, kita mau partisipasi di mana? Kan gitu kan? Nah inilah era KDM tadi, mulai sekdanya ini ya luar biasa ya, Sekda Prof ini itu juga sangat betul-betul bisa balance dengan gubernurnya. Makanya saya pikir ini Maung Gedung Sate, yang ini Maung Pajajaran. Wah ini sama-sama maungnya ini. Semoga aja ya, saya kira Indonesia warga bangsa sangat berharap ya. Jadi pemikiran KDM itu betul-betul bisa di copy paste oleh gubernur yang lainnya. Semoga aja seperti itu. Betul, karena ini kan apalagi kita yang di Jawa Barat lah orang Sunda gitu ya, maksudnya apalagi saya lah gitu ya, yang anak muda yang sedikit paham dari keren ya, dari leluhur saya, campuran lah kita ya. Asli Pak, makanya kan saya kadang suka bingung ya, ini saya kalau mau ngikut Sunda gimana, yang saudara saya yang orang Jawa gitu kan, ini saya kalau ngikutin orang Jawa ya, tapi kan gini, itu tugas kesejarahan saya sebagai orang anak muda buat menyatukan. Betul. Ini tugas kesejarahan saya. Sebenarnya gini Mas ya, kalau di saat saya tadi bicara misalkan kesudaan, misalkan ada ya dari Jawa itu misalkan lebih ke ini kita campuran. Ya. Sepanjang terjadi sebuah kolaborasi. Nah, ya, ini kan yang keren. Makanya saya katakan ya,
di saat ada kemudahan komunikasi antar pelaku budaya se-Indonesia. Nah itu. Ya, inilah yang akhirnya menjadi suplemen dari NKRI lebih bergizi lagi NKRI. Nah itu kan karena kita memang udah sebenarnya kan udah jelas Bhinneka Tunggal Ika. Tinggal kita lakukan itu eksekusi di lapangannya. Nah, benar jadi itu. Makanya sampai Prabowo bilang yang begini. saya lakukan setiap hari. Sampai Prabowo bilang begini. Teman saya. Jangan sampai Pancasila itu hanya sebagai apa? Mantra. Begitu juga Bhinneka Tunggal Ika itu jangan dipakai sebagai mantra. Itu tuh ada metode eksekusi. Biar kita ngewujudin sila ketiga persatuan Indonesia. Oke, di saat sampai tadi ngomong itu yang sampai lakuin sama anak muda, kira komunitas sampai ini apa kira-kira? Saya contoh aja nyata real kayak di dulu sama teman-teman kampus apa segala macam. Teman kampus saya banyak. Oke. Ada orang Makassar, keren. Ada orang Kalimantan, gitu kan. Ada orang apa? Kalau kita berkumpul satu bersama, maksudnya tuh kita akan paham ini egonya di sebelah mana, gitu kan. Ini karakternya seperti apa, gitu kan. Tapi ketika kita punya satu proker yang sama. Punya satu proker yang sama, punya satu komando yang sama, ibaratnya punya satu tanggung jawab yang sama. Setiap proker tuh kepemimpinannya tuh ganti-ganti nih. Nah, ini kamu dulu, ini kamu dulu, yang ini kamu dulu, ini yang kamu dulu. Kita sama-sama bisa rasain nih kalau dipimpin sama mereka tuh gimana. Itu cara saya. Luar biasanya anak muda ya. Makanya saya berpikir begini ya. Di saat nanti KDM ini merupakan awal kebangkitan munculnya sebuah budaya ya. Semoga aja nanti KDM ini mungkin beberapa tahun lagi bisa sampai ke RI 1 ya. Iya. Soalnya apa? Kalau sudah misalkan KDM ini misalkan diposisikan sebagai RI 1 ya. Saya optimis ya. Jadi masing-masing provinsi ya supaya betul dimunculkan budaya itu. Betul. Ya, soalnya apa? Di saat kita tuh misalkan kalau kita bicara ukhuwah Islamiyah, menurut saya sudah clear ya. Kita sudah clear kalau masalah sempurna. Itu. Ya. Di saat misalkan ada yang mengobo-obo itu hal yang biasa. Ya. Tapi di saat misalkan nanti ada persatuan ya, kemudian komunikasi antar pelaku budaya, inilah ya. Jadi chemistry yang diakibatkan dari kolaborasinya antar ini ya, saya kira ini menjadi menjadi negara rujukan yang akan menjadi pembelajaran ya. Soalnya apa? Saya melihat begini. Di saat kita bicara Indonesia ya dengan banyaknya budaya segala macam. Nah, bagaimana dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ya, betul-betul bisa menyatukan ini. Nah, disinilah akhirnya apa? Nanti dunia akan banyak belajar dari Indonesia. Di saat kita bicara misalkan negara-negara maju ya, itu dia gampangannya kita belum tahu lah ya dia misalkan punya budaya apa saja, tapi budayanya itu tidak muncul, iya kan? Nah dari sinilah di saat misalkan Indonesia itu misalkan masing-masing provinsi ya itu ada punggawa budaya. Soalnya saya pernah ya dengan anak-anak Kalimantan, dengan anak-anak Sulawesi ya, dengan anak-anak NTB segala macam ya, dengan orda-orda tadi ya. Saya memang punya misi ya. Di saat sampai misalkan satu chemistry dengan satu pemikiran yang satu ini ya, saya memang ingin bagaimana kemudahan komunikasi antara anak bangsa ini kita wujudkan. Ada ada sosok-sosok jembatan. Nah inilah makanya di saat saya bicara KDM ya. Intinya kan yang kita obrolin di sini itu kan bagaimana kita memunculkan sosok-sosok generasi yang bisa menjembatani kebudayaan. Benar. Agar bisa ekspansi bukan di Indonesia tapi keluar. Makanya saya pernah bikin konten dengan Iya, kan itu. Satria Sunda Sakti. Iya. Ya, saya pernah dengan berkonten dengan ini ya. Salah satunya dari PAC Mas Eka sama Teddy Marta terus sama Yana atau siapa ya. Nah di situ yang saya pinginkan begini dari Jawa Barat ini ya. Saya pingin ada gagasan yang muncul bagaimana pemuda Jawa Barat ya mampu mempersatukan kemudahan komunikasi antara anak bangsa berbasis budaya. Iya gitu. Nah mungkin gini ya kalau dari saya ya. Salah satu metodenya kan gini. Analoginya gini lah.
kita punya kanvas, kita punya kanvas, kita punya tinta, kita punya pena. Ya. Signatur kita tuh kan jati diri kita, karakter ya, karakter kita tuh jati diri kita. Tugas kita kan memperkuat kualitas karakter kita yang baik. Ya. Nah, gitu maksudnya. Nah, sekarang hari ini tuh kita tuh punya tintanya, punya penanya. Punya penanya. Kita tuh punya tintanya, punya penanya, dan lagi memproses signatur kita yang asli. Nih, terlepas dari dogma-dogma luar. Nah, kan yang menjadi permasalahan tuh ini kanvasnya yang mana? Gitu. Ketika gini loh, kita tuh tidak akan bisa kita tuh kalau ingin melihat kualitas kita sebagai orang Indonesia lah, dari Sabang sampai Merauke itu muncul maksudnya tuh akan selalu ada positif dan negatif ya. Maksudnya tuh kalau semua Indonesianya itu ibaratnya orang-orang berkualitas, berarti harus ada kanvasnya. Harus ada kanvas. Seperti kanvas ini kan sampai ibaratkan kan sebuah media, ya. Media. Sebuah ya media, ya. Jadi kalau misalkan kanvasnya cuma di Indonesia saja, kita kepenuhan nih. Kita kepenuhan. Nah, bagaimana kalau metode eksekusinya kita double standar antara dengan mengisi di Indonesia dan mengisi di luar negeri, karena satu hari nanti orang yang bule yang pakai batik tuh bukan kita yang bangga tapi mereka yang bangga. Gitu caranya gitu. Oke, Mas. Jadi saya begini ini masukan sih mungkin ya. Di saat saya ini bicara dasarnya mungkin sekarang lagi dilakukan di saat saya bikin bicara kanvas tadi ya, sebuah media ya. Itu gini Mas ya. Saya waktu di Malang ya. Kenapa saya tadi sebut orda ini ya, anak-anak dari Sumba ya, dari Kalimantan ya, dari Sulawesi ya, itu saya punya ya. Jadi orda itu banyak di HP saya. Nah, dari situ ya, yang dulu saya wacanakan dengan Warisbi ini ya, saya pingin setiap daerah itu ada yang memegang konten tentang budaya. Iya. Ya, tapi bukan budaya dalam artian yang seperti kita sebagai konten YouTube ya. Gini, ya. Secara esensi ya mungkin. Jadi gini, misalkan katakanlah sampean ya, misalkan di desa saya ini ya, sampean bikin channel ya, tapi nge-linknya ke Warisbi ya. Saya dulu disuruh bikin YouTube sendiri sebetulnya gitu. Cuman dengan teman-teman masih sibuk kerja lah. Gitu. Saya sebenarnya udah disuruh bikin waktu itu ya. Karena gitu. Gini ya, di saat kita bicara mulai menjadi sebuah, cuman kan kita perlu kawan ya. Ya, di saat mulai ingin menjadi sebuah embrio ya yang mengawali ya. Nanti kalau nggak percaya nanti ya datang ke rumah ya, orda mana aja yang ada di HP saya ya. Nah, dari situ yang saya pingin awali ya. Dari sini tuh misalkan sudah ada channel ya yang khusus budaya tapi harus bergabung dengan Warisbi. Kenapa bergabung dengan Warisbi? Ini sebuah kanvasnya, sebuah medianya yang akan menyatukan orda-orda yang ada di Indonesia, merujuknya ke Warisbi semua. Ya. Ini berarti memang ini soko multimedianya. Iya, ya. Jadi untuk memudahkan mewujudkannya itu, ya. Soalnya begini ya. Di saat misalkan anak bangsa ini misalkan disuguhkan ya budaya-budaya dari luar Jawa, itu keren-keren Mas, ya kan? Iya. Nah, dari situlah saya pingin ya, bagaimana nanti masing-masing orda, ya, orda Komaring, orda ini segala macam tadi, bikin channel ya, tapi merujuknya ke Warisbi. Maksudnya apa? Warisbi ini yang akan mengkomunikasikan. Iya. Sebagai wadahnya. Jarkomnya, jaringan komunikasi. Nah, seperti itu. Soalnya kalau tanpa itu ya akan bias nanti. Iya. Makanya saya pernah begini ya. Ketemu kan Malang itu kan juga komunitas itu juga banyak sekali. Oh iya. Ya. Malang itu komunitas banyak sekali. Nah, dari itu waktu saya ngomong gini, ya. Kalau kamu mau ngikuti saya, ayo ikut. Ya, kalau kamu nggak ikut ya sudah. Saya betul loh kalau kita ngobrolin ya, mohon maaf ya, ngobrolin Malang ya. Ya. Orang-orang Malang tuh
kreativitasnya tuh tinggi, tinggi. terus daya ciptanya tuh keren gitu. Cuman ini kemana? Nah, itu kan. Ini kemana gitu? Saya tuh pernah. Kasiannya kan di situ. Pernah ya, teman-teman milenial ya, teman-teman milenial berkegiatan sampai di demo warga. Ya. Nah, itu kan. Akhirnya saya yang datang. Ya. Pertanyaannya kenapa? Iya, Kamu tuh gampangannya orang-orang yang punya potensi ya. Saudara-saudara kita di Malang. Tapi kan gini ya, yang jadi problem itu kan begini ya. Itu tadi ya, di saat nggak ada satu rujukan ya. Kenapa saya kenal sama Orda-Orda ini? Saya kan punya program Taman Informasi Indonesia Indah waktu di Malang ya. Saya bicara Malang, Indonesia ada di sana. Soalnya dengan banyaknya perguruan tinggi, ya kan? Betul. Nah, dari situlah saya betul-betul mewacanakan Taman Informasi Indonesia Indah itu maksudnya apa? Saya ingin nanti setiap provinsi itu ada rujukannya anak muda, yaitu di mana? Di Taman Informasi Indonesia Indah. Ya. Jadi bagaimana di setiap provinsi nanti ada miniatur Indonesia. Iya. Itu yang saya programkan waktu di Malang. Ya, sebenarnya sudah waktu itu waktu wali kotanya Abah Anton ya, Kampung Biru Arema itu sudah mau saya desain. Iya. Ya, di situ sebagai Taman Informasi Indonesia Indah ya. Jadi rumah-rumah mau saya robohkan, atasnya mau tak bangun joglo segala macam. Nah, tapi begitu sudah ada lampu kuning ya, Abah Anton dipolitisasi. Ya, akhirnya bermasalah. Nah, masalahnya di situ ya, Pak. Nah, itulah ya. Di saat saya juga ya, saya pernah waktu di pemerintahan saya pernah gampangannya mendapat penghargaan dari kementerian itu seorang saya ya dengan kinerja ya. Nah, itu juga dibunuh karakter saya. Nah, ya. Itu kan sekarang tuh begitu saya gintek ya, saya langsung dimutasi ke sini. Aduh. Tantangan kita tuh adalah pihak-pihak yang mencoba membunuh karakter prestasi. Makanya sekarang saya di saat bicara KDM. Ya. Ini kan program saya ini program out of the box. Iya, ya kan? Makanya kan saya juga senang bicara kayak gini tuh karena ya itulah KDM tuh paham. KDM tuh paham kalau salah satu musuh terbesar kita, apalagi ya yang sama-sama paham, kalau boleh ditarik satu frekuensi, kita tuh orang-orang yang paham kalau salah satu musuh kita tuh adalah orang-orang yang mencoba membunuh karakter-karakter utama kita. Makanya saya bikin begini ya. Saya kan bikin begini. Politisasi. Saya bikin mengunggah ya, mengunggah pemikiran-pemikiran sampean ini ya, seminar di perguruan tinggi ya. Saya ingin mahasiswa ya itu betul-betul bisa memahami arah-arah pemikiran KDM. Iya. Ya. Iya. Saya ingin begitu. Jadi mahasiswa menjadi sebuah power. Menjadi sebuah power bagaimana KDM ini betul-betul menjadi tokoh nasional ya, yang nanti gambarnya semua gubernur itu harus mengcopy paste ini. Iya. Nah, bagaimana kita mengeksekusi sampai ke sana, disitulah harapan saya ya. Mari peran-peran mahasiswa yang ada di berbagai provinsi kita bersatu padu dengan membuat satu channel ngeling ke saya. Kenapa saya bicara ke saya? Saya bukan merasa hebat, tidak, tapi saya punya nyali, saya punya keberanian. Ya. Kamu harus bergabung dengan saya. Iya gitu. Harus begitu. Tanpa begitu nggak akan pernah selesai. Iya harus. Karena kan ini Mas Suja tuh ada sosoknya. Nah, gitu loh. Kita ngomongin karakter ada sosok. Nah, harus gitu. Ya, ngomongin karakter ada sosok. Nah, mari, sekarang kita kalau gitu ya. Ini keren ini. Ini Pak, berapa? Kita kalau ini kan kita di KDM ya. Gitu lah. Kita kalau mungkin masuknya ke frekuensi Bapak Presiden kita, gitu kan, Prabowo, kita kan mau nggak mau kita ngobrolin dari A sampai Z ini kan kenegaraan. Ya. Larinya mau nggak mau ke situ. Ya iya dong. Larinya ke situ. Ya. Kita ngomongin nasionalisme, ada dalam negeri, ada geopolitik. Iya. Kita harusnya paham kalau pembicaraan kita dari A sampai Z hari ini, gitu, detik ini sampai yang tadi itu adalah apa? Karena salah satu musuh Indonesia pun adalah yaitu orang-orang yang tidak ingin Indonesia tuh menjadi negara maju. Negara besar, negara maju, benar. Ya. Makanya dilakukanlah metode-metode dan praktik-praktik hal yang seperti ini di yang pemecah belah lah, atau misalkan doktrin-doktrin yang akhirnya mengkerdilkan kita punya gerak segala macam. Itu kan memang upaya dari orang-orang yang tidak menghendaki Indonesia itu menjadi negara besar, kan gamanya gitu. Karena kita kalau mau ngomongin komoditas di negara kita ini ya Pak, kita kalau mau ngomongin komoditas
seluruh negara di dunia tuh kan hampir semua tuh sosialis kalau nggak kapitalis. Nah, kita kalau ngomongin komoditas dari satu negara, kita tuh terlalu tingkatan kesadaran kita tuh masih taunya komoditas tuh sumber daya alam. Sedangkan ngomongin sumber daya alam mau di Afrika, mau di Eropa apa segala macam pun selama itu mampu diolah, bisa menjadi sumber daya. Bisa menjadi sumber daya. Bisa menjadi sumber daya. Ada atau tidak ada migas yang seperti itu. Kita tuh salah satu negara yang dianugerahi beruntung mendapat itu. Nah, tapi salah satu poin pentingnya komoditas utama adalah apa? Jumlah penduduk. Benar. Dan kualitas penduduknya. Makanya kan ada pembicaraan seperti itu karena bagi pihak lawan Indonesia tuh kita tuh adalah komoditas. Kita tuh adalah barang jual, barang-barang yang punya nilai jual. Makanya ya, di saat misalkan manusianya warga bangsa ini paham tentang budaya ini loh Mas paham tentang budaya dengan adanya Sili Asah Asi Asuh tadi itu saya kira akan terjadi simbiosis mutualisme yang luar biasa sekali. Dalam artian apa? Akan menjadi macan Asia di saat mau itu kan. Nah, makanya dari situ Mas saya sangat berharap saya ingin bikin forum di kampus bagaimana nanti saya punya nyali, punya keberanian, kamu harus ikut di wadah saya wadah saya itu yang akan memfasilitasi kamu untuk begini tanpa begini nggak akan jadi. Katakanlah misalkan Warisbi udah, misalkan kamu bikin channel sana kamu harus ngeling ke Warisbi. Maksudnya apa? Di saat misalkan setiap minggu sekali misalkan harus ada konten budaya, bikinlah konten tentang budaya biar ditonton oleh Republik ini. Kan gitu. Ya kan? Karena itu akarnya. Setelah itu baru kita akan tahu akulturasi budaya seperti apa yang bisa kita filter buat bisa kita produce. Itu kan tahapan itu kan begini Mas di saat misalkan kita bicara katakanlah kita kembali lagi ke mainan anak-anak masing-masing anak itu punya tarian punya tarian persahabatan atau ini atau apa segala macam. Di saat kita bicara UKM masing-masing desa Klo juga punya produk yang macam-macam dan sebagainya. Saya pernah bikin konten Indonesia negara UMKM segala macam tadi Nah dari sinilah gampangannya setua ini kenapa saya punya semangat yang tinggi kaitannya dengan pengembangan media saya Warisbi tadi. Jadi saya ingin Warisbi sebagai wadahnya kemudahan komunikasi antara anak bangsa. Inilah yang ingin saya florkan ke mahasiswa tadi merujuk ke satu. Tanpa itu kita susah. Di saat misalkan katakanlah misalkan kita bicara Warisbi misalkan Warisbi itu misalkan ada di Kalimantan, Sulawesi, Irian, ada di Papua dan sebagainya, ada semua. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses. Gitu loh Misalkan Warisbi Papua, udah muncul sudah. Nah, bagaimana nanti di saat misalkan saya ingin anak-anak TK kita berkomunikasi sama anak-anak TK yang di Papua, sangat memungkinkan itu. Kan gitu. Ya kan? Anak-anak TK di sana tuh kayak apa sih dibanding dengan yang ada di sini? Karena kan sekarang kita ngomongin fakta lapangan sama data lapangan Saya pribadi kemarin sempat di Kalimantan seperti apa. Memang secara iptek apa segala macam tuh memang sudah mulai beranjak, tapi kan ngomongin pemerataan masih jauh. Masih banyak zona-zona blank spot gampangannya kan begitu. Dengan saudara kita yang di luar Pulau Jawa dengan kita yang di Pulau Jawa itu masih jauh. Nah, makanya sekarang kan begini Mas. Sekarang yang bisa nyambungin itu kan multimedia. Nah, makanya multimedia inilah harapan saya. Solusi ini. Kita ngomongin solusi loh. Kita ngomongin solusi. Bukan ngomongin teori ini ngomongin metode eksekusi. Ini solusi ada eksekusinya. Ini kita nggak lagi ngomongin teori. Nah, makanya di situ mari Mas mari kita segera mewujudkan embrio itu. Karena ini tupoksi, proker apa segala macamnya udah ada. Portnya kata Bapak udah ada. Ini kan solusi. Lakukan gitu. Jawabannya simpel, lakukan. Jadi saya kan ada channel baru teliti
Nah, teliti inilah ya, televisi lingkungan Sayati inilah yang harapan saya ini menjadi sebuah embrio ya. Saya kan harapan saya masing-masing RW se-Indonesia itu bikin YouTube channel. Ya. Terus setiap desa ada TV channel desa. Ya. Itu program saya dari Warisbi itu, ya. Di saat misalkan masing-masing desa sudah ada TV channel desa, ya. Terus misalkan nanti diharapkan seminggu sekali harus ada konten atau harus ada penampilan tarian atau apa yang bersifatnya budaya. Iya. Itu yang saya sangat harapkan seperti itu. Makanya di saat saya ingin mahasiswa itu menjadi sebuah kekuatan ini ya. Jadi misalkan kita undang KDM. Ya. Iya. Mari kita cecar ya dengan kemauan dan keinginan kita ya. Nah, kira-kira KDM ini mampu nggak menjadi wadahnya mempersatukan pegiat budaya se-Indonesia. Misalkan kita mau adakan jambore, ya, atau apa dan sebagainya. Inilah harapan saya anak muda punya yang begini. Ini saya pribadi ya. Ya. Ini saya pribadi. Loh. Ya. Harapan besar ya kalau misalnya saya ketemu sama KDM. Ya. Kalau diizinkan ketemu sama KDM, mungkin salah satu proker yang akan saya sodorkan itu penanaman lidah buaya. Lidah buaya Di setiap kantor yang ada multimedia. Oke. Lidah buaya. Apa fungsinya? Fungsinya apa? Apa ada kaitannya dengan sabun? Apa kaitannya fungsinya? Jadi gini, salah satu permasalahan kita di era modern ini adalah kalau kita merasa sekarang secara kesehatan pun merasa jam tidur kita merasa terganggu, nggak terlalu nyenyak. Nah, salah satunya adalah sinyal WiFi. Sinyal WiFi benar. Sinyal WiFi itu berpengaruh terhadap gelombang otak. Begitupun dengan gadget apa segala macam. Iya. Di leluhur kita ada kayak kita ngerokok kayak gini, ada lidah mertua. Tanaman lidah mertua, lidah buaya, ada tanaman lidah buaya. Nah, lidah buaya ini kan salah satu fungsinya adalah untuk meredam dan menetralisir radiasi dari multimedia yang sekarang notabene dari aliran listrik yang dijadikan signal. Kita mau belajar sebagaimanapun, Pak, kalau ibaratnya kesehatan dari awalnya kita udah bisa safety, ilmu tuh masuk, Pak. Ilmu masuk. Tapi dengan cara hal sederhana, cuman tanam lidah buaya di atas komputer. Apakah di kantor ASN, apakah di kantor pemerintah, apakah di kantor swasta, atau di dunia kerja, apakah di rumah-rumah kita sendiri gitu. Dengan menanam itu, serempak aja satu Jawa Barat bisa perbedaannya bisa kelihatan. Nah, yang begini-begini nih. Jadi gini, ya. Ini saya di saat keinginan sampean misalkan mau bertemu dengan KDM tadi begini, ya. Jadi mari kita bikin konten ya orang-orang yang sefrekuensi dengan pemikiran sampean ya. Sehingga bisa saling mengisi ya tentang kaitannya dengan lidah buaya itu. Bagaimana kan begitu? Itu kan secara proker itu ya, dan secara fungsi lah, secara filsafatnya seperti itu, dan secara memang medikal atau penelitian memang ada gitu kan. Jadi gitu loh, Pak, di era modern ini, Pak, gitu loh. Semua orang tuh bisa pintar karena mendapatkan informasi, tapi informasi itu belum tentu kita harus mengolah. Nah, sekarang kalau cara pengolahan kita dari berpikir kita secara biologis aja, otak itu tidak dijaga kesehatannya. Benar. Lalu apa yang mau diproses? Apakah cuma mau telinga kiri ke kanan? Nah, itu loh, itu kan lebih penting, Pak. Ini bisa berkepanjangan ini ya. Karena gini ya, saya hanya begini Mas ya. Kan ini perlu saya obrolin karena kan ini juga salah satu media. Saya ya udah puluhan tahun Mas ya, sampai setua ini ya. Warisbi itu udah ada ribuan channel ya, yang sudah saya lakukan ya. Bagaimana mewujudkan sebuah keteraturan di Republik ini. Ya,
itu dari media saya Warisbi itu ya. Nah, dari situlah mari ya, mungkin di waktu lain ya, ini kayaknya durasinya udah cukup panjang ini tadi ya. Ini kayaknya masih pengen ngobrol sebenarnya. Mungkin untuk kali ini oke lah ya, kita cukupkan dulu ya. Nanti kita bicara lebih ke fokus ya, misalkan membahas masalah budaya, misalkan sampean punya proker seperti itu segala macam. Trik and tips agar bekerja atau beraktivitas itu lebih nyaman. Jadi saya pingin bikin konten dengan anak-anak mahasiswa ini ya. Saya pingin bikin konten ini ya, KDM Lawyer Club. Ya. Bagaimana kita sebagai pendukung KDM ini? Kita dukung lah. Nah, apapun yang membawa impact positif, impact yang produktif, solutif, ya. Solutif, mungkin membuat kita sedikit paham bahwa kita tuh bisa loh keluar sedikit loh dari algoritma yang sudah ada di era modern ini. Oke deh. Disambung waktu lain, ini pembicaraan cukup cadas ini ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung bisnis ya. Sampurasun. Sampurasun. Si Om.